Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danu Aji Nugroho dengan NPM 224119198 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berkomunikasi dengan pelanggan dalam era digital. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Perkembangan teknologi memaksa para perusahaan untuk terus beradaptasi. Salah satunya melalui transformasi digital. Transformasi digital adalah bagian proses dari transformasi bisnis. Transformasi digital mampu meningkatkan kinerja perusahaan maupun individu dengan mengubah cara bisnis yang dilakukan, baik menjalankan bisnis skala menengah hingga besar. Efisiensi kerja menjadi harga mahal untuk mengoptimalkan pendapatan. Transformasi digital telah membawa berbagai dampak positif untuk berbagai aspek kehidupan. Melalui transformasi digital, perusahaan mendapatkan cara pandang baru dalam mengelola perusahaan, mengoptimalkan operasional perusahaan, dan mengubah model bisnis lebih efisien. Jadi transformasi digital adalah transformasi bisnis di era modern. Melihat digitalisasi yang telah terjadi di segala aspek, sudah saatnya perusahaan mengikuti proses transformasi digital. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan yang sudah mengikuti proses transformasi digital. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, masyarakat banyak beralih memanfaatkan perangkat telekomunikasi untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa terhambat oleh jarak. Berikut alasan pentingnya transformasi digital pada perusahaan. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Kemajuan teknologi serta transformasi digital saat ini telah membawa perubahan pada perilaku konsumen. Perubahan yang paling mendasar adalah minat konsumen untuk berbelanja secara langsung dengan mendatangi toko telah berkurang. Saat ini, sebagian besar konsumen lebih cenderung melakukan transaksi online karena lebih praktis dan efisien. Hanya dengan smartphone yang terhubung dengan koneksi internet, konsumen dapat membeli berbagai kebutuhan mereka. Tidak perlu mengkhawatirkan jalanan yang macet, cuaca buruk, atau menunggu lama saat antri. Agar bisnis tetap berjalan dengan lancar, pembisnis tentu melakukan transformasi digital untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Misalnya dengan membuat toko online dan mengoptimalkan pemasaran produk atau jasa dengan digital marketing. Saat ini sudah banyak pebisnis yang membuat website atau memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan toko-toko lainnya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen. Transformasi digital memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan tanpa batasan waktu dan tempat. Pelayanan pun juga dapat dilakukan lebih optimal, baik dalam proses transaksi, pembelian, pengiriman, dan komplain atas kendala yang mungkin terjadi maupun cara mengatasinya. Sehingga dengan adanya transformasi digital, maka mampu meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam mengaplikasikan teknologi digital untuk bisnis, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan dari sisi efisien waktu dan penghematan biaya pengeluaran. Misalnya, jika Anda memiliki bisnis dengan cabang yang terbesar di beberapa kota, maka pengiriman dokumen antar cabang bukan lagi menjadi suatu masalah. Data atau dokumen dapat mudah di-share melalui Google Drive. Pengaplikasian teknologi digital juga bisa memungkinkan bagi bisnis kecil dapat menjangkau target pasar yang luas. Apabila dengan membayar iklan di televisi atau media cetak, kini pemasaran dapat dilakukan secara online. Misalnya dengan membuat website, bisnis kecil juga berkesempatan untuk memasarkan produk atau jasanya ke seluruh Indonesia. Yang keempat, upaya yang efektif dan efisien. Setelah terjadinya transformasi digital, semua sistem akan terkomputerisasi dan terintegrasi. Pelayanan berjalan lebih optimal, kemungkinan human error juga dapat diminimalisir. Hal ini merupakan upaya yang efektif dan efisien, tidak hanya waktu dan biaya, tetapi juga tenaga.
Yang kelima, mengurangi resiko kecurangan internal. Pengembangan IT beserta segala sistem yang terkomputerisasi dari transformasi digital. Hal itu dapat mengurangi resiko kecurangan yang terjadi di internal perusahaan karena setiap ada data informasi dari laporan akan terekam dalam database serta ada sistem keamanan yang membuat akses pada data penting hanya terbatas pada orang yang punya otoritas. Yang keenam, meningkatkan nilai saing dan profit tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi saat ini. Ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis. Salah satunya adalah ketatnya persaingan antar bisnis. Laju bisnis di era digital ini bergerak dalam persaingan antar bisnis, atau setidaknya bisa bertahan di pasar. Sebagai pebisnis harus meningkatkan nilai saing dengan melakukan transformasi digital. Dengan demikian, profit dapat meningkat. Kapan waktu yang tepat untuk transformasi digital bisnis? Waktu yang tepat untuk memulai transformasi digital bisnis adalah sekarang. Terdapat alasan mengapa harus memulai transformasi digital sekarang. Saat ini, banyak teknologi dengan harga terjangkau. Perkembangan teknologi semakin memanjakan user dengan experience yang mudah untuk digunakan. Sekarang adalah era kecepatan. Jika lambat, maka akan terlambat. Mengurangi resiko kecurangan bisnis. Kesuksesan transformasi digital terletak pada teknologi digital itu sendiri, yaitu bagaimana mengintegrasikan big data, mobility, IoT, dan cloud native teknologi menjadi sebuah layanan yang mengubah proses bisnis juga cara kerja. Untuk mengimplementasikan hal ini, maka memerlukan infrastruktur yang kompleks. Jika dilakukan dengan model yang konvensional, maka memerlukan biaya yang sangat besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai transformasi digital di dalam perusahaan. Saya Daniel Nugroho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.